Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspitasari, kelas 91 nomor absen 5. Nama saya Elsa Grace, nomor absen 15 dari kelas 91. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran dibagi menjadi 4. A. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. C. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. D. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran adalah 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Hal ini sejalan dengan keinginan manusia yang mengarah kepada tujuan jangka panjang. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam dan bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lain. Sebelum dipadukan sebagai karya kerajinan yang akan dipadukan, maka kita harus memahami sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Seperti logam, beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya.
Keramik yang terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Tentunya jenis bahan ini harus dipadukan dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak wujudnya, seperti kain atau jenis kertas, sehingga bentuk keramik akan terjaga. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. 1. Batu. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. 2. Logam. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. 3. Plastik. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. 4. Kayu. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. 5. Keramik. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan dan tidak merusak, seperti kain, rotan, kertas atau karton, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Batu. Bahan kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu, maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Alat kerajinan batu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus mulai dari alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Logam. Yang pertama, bahan kerajinan logam. Bahan utama yang digunakan adalah logam, maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya adalah kain, rotan, batu, kerang, dan sebagainya. Yang kedua, alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Yang ketiga, produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Plastik. Yang pertama, bahan kerajinan plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik, maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, bekas perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Yang kedua ada alat kerajinan plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting. Namun, jika ingin digiling atau dipres, maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar dapat dicetak. Yang ketiga, produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Kayu. Yang pertama, bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu, maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati landa, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Yang kedua, alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Yang ketiga, produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Keramik. Yang pertama, bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat. Maka keramik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan bakaran hingga 1300 derajat Celcius, tanah liat merah atau earthenware dengan bakaran hingga 1000 Celcius, porcelain, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Yang kedua ada alat kerajinan keramik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang disesuaikan dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah butsir, roll, spon,
tali pemotong, alat putar tangan, hand wheel, alat putar kaki, kick wheel, tungku pembakaran, dan sebagainya. Yang ketiga, produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran. Kita lanjut ke bagian D, kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan berbasis media campuran ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya. Terima kasih.